Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ingkang kula hormati kepala atau ketua takmir mushola Baitur Rahman beserta jajaranipun, ibu-ibu pengurus mushola Baitur Rahman serta para jamaah semua yang hadir di dalam majelis sore hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan karunia-Nya sore hari ini di waktu yang berkah kita bisa berkumpul di kegiatan yang juga insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir dalam majelis ilmu, kita menyantuni anak-anak yatim. Semoga ini semua menjadi amal solih yang memperberat timbangan amal kita kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dalam Islam dengan hari Asyura. Kata Asyura diambil dari kata Asyrah yang artinya 10. Asyura berarti hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Kemarin kita masuk tanggal 9. Tanggal 9 itu di dalam bahasa Arab adalah disebut dengan Tis'ah. Hari yang ke-9 dalam bulan Muharram disebut dengan Tasu'a. Hari Tasu'a, hari yang ke-9 di dalam bulan Muharram. Karena kita berada di 10 Muharram hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kenali apa sih istimewanya tanggal 10 Muharram ini. Yang pertama, 10 Muharram ini adalah hari yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Bahkan orang-orang jahiliyah dahulu, termasuk orang-orang Yahudi, juga memuliakan hari Asyura ini. Berdasarkan riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah menceritakan, lamma qadimal Madinah wajadahum yasumuna yauman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah, sampai di kota Madinah, maka Nabi mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa satu hari, yakni Asyura, yaitu pada hari Asyura. Jadi dulu Nabi datang ke kota Madinah, melihat orang-orang Yahudi di kota Madinah itu tanggal 10 Muharram itu berpuasa. Faqalu hada yaumun azimun. Orang-orang Yahudi itu mengatakan ini adalah hari yang agung. Wa huwa yaumun najjawahu bihi Musa. Kata orang-orang Yahudi, ini adalah hari yang agung. Karena hari itu dulu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aghraqa ala Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah yang Allah abadikan di mana ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa, sampai Nabi Musa tidak ada tempat lagi untuk berlari karena di hadapannya sudah laut. Maka semua pengikut Nabi Musa sudah putus asa. Dalam Quran diceritakan kaumnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, wahai Nabi Musa, kita pasti kita akan ditangkap oleh Fir'aun. Kita mau lari kemana lagi? Di depan kita sudah laut. Kita nggak bisa kemana-mana lagi.
Apa yang disampaikan Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sungguh bersama kami ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada kami. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Bapak Ibu? Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Kemudian terbelahlah laut itu menjadi 12. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya menyeberang laut tersebut dengan selamat. Wa aghraqa ala fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun di laut tersebut. Peristiwa Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Firaun di laut sampai meninggal dunia, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan jasadnya supaya kita tahu sampai hari ini dulu ada orang yang mengaku menjadi Tuhan, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sekarang jasadnya dimumikan di mana? Di Mesir. Kita bisa lihat, itulah dulu sosok Firaun yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun dan Allah tenggelamkan Firaun terjadi pada tanggal berapa? 10 Muharram. Fasoma Musa syukron lillah. Maka setiap tanggal 10 Muharram itu dulu Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram di kota Madinah, Nabi mengatakan, ana aula bi Musa minhum. Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan dengan mereka orang-orang Yahudi. Fasomahu wa amara bisiyamihi. Maka di kota Madinah itu Nabi berpuasa tanggal 10 Muharram dan Nabi juga perintahkan para sahabat supaya juga berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tanggal 10 Muharram itu hari yang dimuliakan di dalam Islam. Terjadi peristiwa luar biasa saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan tanggal 10 Muharram itu adalah hadza yaumun istawat fihi safinah alal judi. Tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana kapalnya Nabi Nuh itu mendarat di sebuah bukit yang kita sebut dengan Bukit Judi. Ini Bapak Ibu kita kenal dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir yang sangat besar yang kita kenal dengan Sailul Arim, ya, banjir dahsyat luar biasa yang Allah abadikan juga di dalam Al-Quran, ya. Kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang besar, ya. Selesai membuat kapal, Allah datangkan azab berupa banjir besar, semua orang yang beriman selamat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang menjadi pengikutnya, dan kapal Nabi Nuh yang besar itu bersandar di Bukit Judi, itu terjadi juga pada tanggal berapa? 10 Muharram. Fasamahu Nuhun syukran lillah. Maka Nabi Nuh alaihissalam pada tanggal itu juga berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Bapak Ibu 10 Muharram ini hari yang apa? Istimewa. Saking istimewanya 10 Muharram dulu orang-orang Yahudi sampai menganggapnya sebagai Id, sebagai peringatan atau perayaan bagi mereka. Sebagaimana sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana yaumu Asyura yauman tu'azzimuhul yahud. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari berkata, hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram ini adalah hari tu'azzimuhul yahud, hari yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Wa tattakhidhu idan, dan orang-orang Yahudi menjadikan 10 Muharram itu sebagai Id bagi mereka, hari raya mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumuhu antum.
Nabi SAW mengatakan, wahai kalian umat muslim, berpuasalah kalian di tanggal tersebut. Ini juga menjadi dasar ya akan kemuliaan tanggal 10 Muharram. Jamaah dirahmati Allah, lalu amal apa yang kita diperintah untuk kita amalkan di tanggal 10 Muharram? Maka berdasarkan riwayat hadis yang sahih tadi, yaitu perintah untuk kita berpuasa. Ya, berpuasa Muharram, berpuasa di hari Asyura. Sebagaimana Nabi SAW sebenarnya dulu sebelum berangkat ke kota Madinah, di kota Makkah itu Nabi juga sebenarnya sudah berpuasa tanggal 10 Muharram. Jadi di kota Mekah maupun di kota Madinah, orang-orang jahiliyah dulu itu sudah mengagungkan sekali tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW secara pribadi tanggal 10 Muharram di kota Mekah, beliau itu juga sudah berpuasa. Hanya saja tadi ya sifatnya pribadi. Pada saat Nabi ke kota Madinah, sebagaimana riwayat hadis sahabat Abdul bin Abbas tadi, ketika Nabi datang ke kota Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka Nabi SAW juga berpuasa di hari tersebut, dan Nabi perintahkan para sahabat juga untuk berpuasa. Sebagian riwayat mengatakan bahkan sempat puasa 10 Muharram itu menjadi puasa yang wajib bagi kaum muslimin. Jadi ini fase ketiga, nggih. Tadi mohon maaf, fase pertama 10 Muharram Nabi berpuasa secara pribadi di kota mana? Mekah. Pada saat di kota Madinah, Nabi SAW ketika mendapati orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram, Nabi juga berpuasa 10 Muharram. Kemudian Nabi perintahkan pada para sahabat juga untuk berpuasa tanggal 10 Muharram tersebut. Dan sempat puasa Muharram itu dihukumi wajib dalam sejarah syariat Islam. 10 Muharram itu sempat diwajibkan kita untuk 10 Muharram itu menjadi hari yang sempat pernah diwajibkan untuk berpuasa. Dan tahapan berikutnya nanti tepatnya tahun kedua Hijriyah, saat syariat puasa Ramadan datang, maka puasa Ramadan wajib dan puasa tanggal 10 Muharram itu hukumnya sebatas apa? Sunnah. Gitu. Nah, begitulah kurang lebih riwayat yang mengatakan tentang sejarah puasa Muharram. Nah, jemaah rahmati Allah, apa keutamaan puasa Asyura? Dalam hadis disebutkan wasu'ila an shaumi yaumi Asyura. Faqala yukaffiru as-sana al-madiyah. Jabal. Jadi, salib dulu. Ya. Nabi SAW pernah ditanya. Enggak apa-apa, ini bagian dari ekspresi anak-anak. Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Asyura. Maka Nabi mengatakan yukaffiru as-sana al-madiyah. Puasa Asyura itu pahalanya bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Bapak Ibu, berarti kalau kita hari ini berpuasa karena puasa Asyura 1 tahun yang lalu, 10 Muharram 1447 yang lalu, ya, itu semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini adalah dosa kecil. Bapak Ibu mohon maaf, siapa di antara kita semua yang tidak punya dosa? Wonten ingkang bersih dari dosa? Tidak ada, nggih. Kita semuanya tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan bulan Muharram untuk kita supaya kita berpeluang untuk menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ya. Dan ini kita lakukan dengan puasa Asyura ini, puasa Muharram ini. Kemudian bagaimana cara kita puasa Asyura? Disampaikan di dalam kitab Fathul Bari, Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya puasa Asyura itu memiliki 3 tingkatan. Ya, puasa Asyura itu memiliki 3 tingkatan. Yang paling rendah adalah puasa 1 hari, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Tingkatan yang kedua adalah berpuasa 2 hari,
yaitu tanggal 9 dan 10-nya. Dan tingkatan yang ketiga adalah berpuasa 3 hari. Tanggal berapa Bapak Ibu 3 hari? 9, 10, dan 11. Adapun tingkatan puasa yang kita lakukan dengan 3 hari, umumnya berdasarkan dalil hadis Nabi SAW, khaliful yahud wasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah kalian, selisilah orang-orang Yahudi dalam puasa Asyura dengan cara bagaimana? Wasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasa 1 hari sebelumnya dan berpuasa 1 hari sesudahnya. Nanti kalau 10 Muharram itu adalah hari utamanya tadi, maka selisilah orang-orang Yahudi supaya beda. Berarti gimana? 1 hari sebelumnya dan ditambah 1 hari sesudahnya. Di tanggal 9, tanggal 10 sama tanggal 11. Kemudian di dalam riwayat yang dikatakan sumuhu wasumu qablahu aw ba'dahu yauman wala tusyabbihu bil yahud. Berpuasalah kalian di hari Asyura dan berpuasalah sebelumnya dan sesudahnya sehari. Wala tusyabbihu bil yahud. Jangan engkau serupai orang-orang Yahudi. Hanya saja jemaah rahmati hadis-hadis yang membicarakan tentang perintah atau anjuran berpuasa sehari dan sesudahnya di hari Asyura, ya, riwayatnya diperbincangkan di kalangan para ulama. Ya, riwayatnya apa? Diperselisihkan di kalangan para ulama. Tetapi, ya, berpuasa 3 hari dengan 10, 9, 10 dan 11 secara hukum dibolehkan. Ya. Terus bagaimana niatnya kalau mau berpuasa tanggal 11-nya? Di 9, 10 dan 11, maka tanggal 11 secara umum adalah melakukan puasa sunnah. Ya, di bulan Muharram secara umum kita dianjurkan juga untuk memperbanyak puasa. Maka hukumnya boleh untuk tanggal 9, 10 dan 11. Meskipun tadi ada yang meriwayatkan bahwa tanggal 11 atau 9, 11 untuk menyelisih orang Yahudi itu riwayatnya apa? Lemah. Tapi wallahu ya, secara umum dibolehkan. Karena perintah berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Muharram ini juga ada dasarnya. Kemudian yang kedua, dalil tentang puasa tanggal 9 sampai 10 adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Rasulullah berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Kemudian Nabi perintahkan para sahabat juga untuk berpuasa di tanggal 10 Asyura. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Ya Rasul, tanggal 10 Muharram itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, fa idza kana al-am al-muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi. Insya Allah tahun depan kalau Allah mengizinkan kami akan puasa tanggal 9-nya. Falam ya'ti al-am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang tahun depan Rasulullah sudah wafat. Tapi Nabi ingin sekali kalau tahun depan punya kesempatan Nabi ingin berpuasa tanggal pinten? 9 Muharramnya. Maka puasa tanggal 9 Muharram itu sebenarnya adalah puasa yang diinginkan, diniatkan oleh Nabi SAW, hanya saja Nabi belum sempat menjalankannya. Kenapa kok kita diperintahkan juga untuk menjalankannya? Inilah sunnah keinginan Nabi SAW. Maka kita juga diperintahkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram, 9 Muharram juga. Ini tingkatan yang kedua, ya Bapak Ibu, maka boleh, dan ini yang lebih afdol, berpuasa 2 hari, ya tanggal 9 kemarin hari Tasyu'a dan hari ini tanggal 10 Muharram. Adapun puasa hanya sehari, tadi dalilnya banyak, yaitu hanya tanggal 10 Muharram saja. Ya, adik-adik, ini puasa berapa hari? Puasa Asyuranya? Sehari, 2 hari, atau 3 hari sama besok? Pinten? 2 hari, ya paling tidak tadi kemarin kita sudah mulai hari Tasyu'a dan hari ini hari 10-nya. Insya Allah ini
berpuasa, siapa yang berpuasa Asyura tadi, maka dosa 1 tahun yang lalu akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita imani, kita yakini 10 Muharram ini hari yang istimewa. Hari yang kita diperintahkan untuk berpuasa. Ya, kalau kita beramal soleh di dalamnya juga dilipat gandakan pahalanya. Hanya saja mohon maaf nih, mohon izin saya bacakan hadis-hadis yang lemah yang terkait dengan 10 Muharram ini. Ya, ini hadisnya lemah. Misalnya apa? Perintah tanggal 10 Muharram itu untuk bersuci, kemudian bersih diri, mandi dengan mandi khusus. Ini ada hadis yang mengatakan mandi ghatasala wa tatahharu fi yaumi Asyura. Barang siapa yang mandi kemudian bersuci, mandi besar ya, kemudian bersuci di hari Asyura, yaitu di tanggal 10 Muharram ini, lam yamrad fi sanatihi illa maradul maut. Maka dia tidak akan pernah terkena penyakit, tidak akan pernah sakit selama hidupnya kecuali sakit kematian. Pernah mendengar hadis ini Bapak Ibu? Siapa yang tanggal 10 Muharram mandi dengan mandi khusus untuk tadi ya, mandi jinabat, mandi besar. Ya. Dalam riwayat tadi disebutkan, maka dia tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Nah, wa'alam, ini juga hadisnya, ini hadisnya lemah ya, ini hadisnya dhaif ya. Kemudian diantaranya juga, ini yang mungkin pernah dengar, kita mungkin pernah banyak mendengar hadis ini. Man wasa ala iyalihi yauma Asyura. Barang siapa yang memberi kelonggaran pada keluarganya pada hari Asyura. Ini terutama bagi bapak-bapak ya. Barang siapa bapak-bapak yang memberikan nafkah lebih kepada para istrinya, wasa'awahu alaihi sa'ira sanatihi, maka Allah akan memberikan kelonggaran kepadanya sepanjang tahun. Kira-kira hadis ini yang paling senang siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu ya. Ibunya senang, istrinya senang karena hadis ini menganjurkan kepada para suami untuk ngajak belanja para istri dengan belanja yang lebih banyak. Bapak sampun diajak ke swalayan atau ke pasar ibu-ibunya ya. Atau dikasih uang belanja yang berlebih. Kalau yang kemarin mungkin misalnya hanya 1 juta, berarti sekarang berapa tambahnya? 2 juta. Ini hadis mengatakan siapa yang memberikan keluasaan, kelonggaran nafkah untuk istri dan keluarganya hari Asyura tanggal 10 Muharram ini, Allah akan melapangkan rezekinya 1 tahun yang akan datang. Wa'alam, para ulama mengatakan hadis ini hadis yang dhaif, hadisnya yang hadis lemah. Termasuk dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli ilmu, ahli hadis yang menghafal alfi hadisin. Imam Ahmad bin Hanbal itu menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Beliau mengatakan hadis yang mengatakan bahwa siapa yang memberikan kelonggaran nafkah untuk keluarga di tanggal 10 Muharram, Allah akan luaskan rizkinya 1 tahun yang akan datang. Ternyata hadisnya apa? Lemah. Hadisnya dhaif ya. Berarti ngasih nafkah yang lebih itu enggak harus nunggu bulan Muharram. Berarti kapan Bapak Ibu? Ya setiap hari, setiap bulan. Enggak mesti nunggu bulan apa? 10 Muharram. Gitu. Kemudian berikutnya, ini juga termasuk kategori hadis yang lemah. Ya. Yaitu riwayat yang mengatakan man ihtakala bil ismit yauma Asyura lam tarmit ainuhu abadan. Barang siapa yang bercelak, damel apa? Celak. Ya, ihtikal. Dan ini termasuk bagian dari kebiasaan Nabi SAW ya, termasuk bagi laki-laki pun diperintahkan kita untuk bercelak sebenarnya. Dalam kitab Syama'ilun Nabi atau Asyamil al-Muhammadiyah, di antara bab yang disampaikan adalah bab tentang Nabi bercelak. Nabi punya kebiasaan bercelak.
Jadi memakai celak ini bagian dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikatakan, hadis disampaikan bahwa barang siapa yang bercelak bil ismit dengan batu ismit, ini salah satu bahan yang biasa dipakai untuk celak di zaman dahulu. Yauma Asyura, pada saat hari Asyura tanggal 10 Muharram, lam tarmit ainuhu abadan, maka matanya tidak akan pernah kena sakit selama-lamanya. Barang siapa yang bercelak tanggal 10 Muharram, maka matanya tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wah, alam ini juga termasuk hadis palsu. Kira-kira yang membuat hadis ini sinten? Hadis yang mengatakan siapa yang memakai celak tanggal 10 Muharram, maka matanya tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Berarti kira-kira yang membuat hadis ini siapa? Ya tukang celak kurang lebih gitu ya. Penjual celak. Karena memang dulu hadis dhaif itu ya diantara sebabnya dibuat karena motif-motif tertentu. Misalnya mau dagang, pengen dagang dagangannya laris dan seterusnya. Itu kemudian membuat hadis-hadis palsu. Allah kulikal jamaah rahmati Allah, ini semua ya tentu amal-amal yang istimewa ya, hanya saja tidak dikhususkan di hari Muharram ini karena memang hadis yang mengatakan khusus di bulan Muharram termasuk adalah hadis yang lemah. Ya, termasuk hadis yang lemah. Termasuk, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya sampaikan, saya bacakan ya. Mungkin kita pernah mendengar hadis Nabi. Nabi pernah ada riwayat yang mengatakan gini. Man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura. Barang siapa yang mengusapkan tangannya di kepala anak yatim pada tanggal 10 Asyura. Pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajah. Maka Allah akan mengangkat derajatnya setiap helaian rambut yang disentuhnya tadi. Pernah mendengar hadis ini nggih? Siapa yang menyentuh atau mengusapkan tangannya di kepala anak yatim pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan angkat derajatnya di sejumlah setiap rambut yang ada pada anak tersebut. Hadis ini memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim. Dengan cara apa? Ngelus rambutnya. Tapi Bapak Ibu ampun ngantos dilus-lus tok ya. Jadi dulu yang namanya menyentuh rambut kepala itu dalam rangka tadi ya, simbol untuk menyayangi, simbol untuk memperhatikan, simbol untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ya, perhatian kita kepada anak yatim ya. Dan ini memang amal ibadah yang luar biasa besar pahalanya. Nah, Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang lain tentang keutamaan menyantuni anak yatim. Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Kata Nabi SAW, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu di surga nanti kahatain, seperti dua jari ini. Nabi SAW mendekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti kedua jari ini, kahatain, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya dua jari ini tidak ada jeda, tidak ada pemisah antara dua jari ini. Saking dekatnya orang yang menyantuni anak yatim dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sampaikan fil jannah di surga, berarti Bapak Ibu, surga yang akan didapati oleh orang yang menyantuni anak yatim sama dengan surganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi itu surganya di tempat surga yang paling rendah atau paling atas? Pripun? Nabi itu surganya nanti di paling rendah atau paling atas? Paling atas. Kalau Nabi SAW surganya ditempatkan paling atas, berarti orang yang menyantuni anak yatim juga ditempatkan di paling atas surganya. Karena bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini menjadi dasar ya, atau dalil tentang keutamaan kita menyantuni anak yatim, dan kita semuanya ingin bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertetangga Nabi di surga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara untuk menjadi tetangganya Nabi di surga nanti di akhirat adalah dengan cara apa? Menyantuni anak yatim. Oke. Baik,
Di dalam hadis Nabi yang lain disebutkan as-sa'i al-armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang berusaha untuk menghidupi al-armalah. Kata armalah itu dalam bahasa Arab, bahasa kita terjemahnya para janda. Siapa yang berusaha untuk menghidupi para janda wal masakin dan orang-orang miskin. Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail, dan seperti orang yang berpuasa di siang harinya dan orang yang melakukan qiyamul lail di malam harinya. Bapak Ibu, ini hadis yang menggembirakan bagi panjenengan semua yang punya perhatian kepada yang pertama al-armalah, kepada para janda. Hari ini ada para janda yang diundang juga. Wonten nggih? Ya. Wonten, berarti nanti banyak ya. Ya. Siapa yang berusaha untuk menghidupi para janda, memperhatikan keseharian dan kebutuhannya, ya, wal masakin dan orang-orang miskin, anak-anak yang nggak mampu, termasuk kata miskin di sini termasuk kategori yatim. Maka nanti para ulama memasukkan hadis ini juga menjadi keutamaan orang yang menyantuni anak yatim, karena masuk kategori al masakin, orang yang miskin, yang nggak mampu, orang yang duafa. Apa pahalanya? Kal mujahid fi sabilillah, diperumpakan oleh Nabi seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah, ya. Wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail, seperti orang yang setiap harinya, siang harinya berpuasa, malam harinya melakukan qiyamul lail, setiap hari tanpa putus, ya. Pahala itu didapatkan dengan cara apa? Menyantuni siapa tadi yang pertama? Para janda dan orang-orang yang duafa, termasuk juga anak yatim. Ya. Menyantuni para janda itu enggak mesti harus dinikahi loh, nggih. Ya, kita perhatikan kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, kebutuhan sandang pangan papannya. Itu juga termasuk tadi kategori memperhatikan kondisinya. Nah, ini semua keutamaan yang besar ya bagi panjenengan yang punya perhatian terhadap anak yatim. Nah, jamaah dirahmati Allah. Sekarang siapa sih anak yatim itu sebenarnya ya? Dalam Islam, dalam fikih terutama, anak yatim itu syaratnya yang pertama adalah bapaknya meninggal, bapaknya sudah kapundhut. Ya, adapun kalau ibunya masih ada, bapaknya masih hidup, meskipun ibunya yang meninggal, mohon maaf, ini belum dikatakan yatim. Dalam Islam nih, kalau kita sebut anak yatim itu adalah orang yang atau anak yang bapaknya kapundhut. Bapaknya meninggal. Kenapa kok bapak? Karena bapak ini yang punya kewajiban nafkah kepada anak tersebut. Sehingga kalau kapundhut meninggal ya, ini statusnya kan dia tidak ada sandaran untuk mendapatkan nafkah gitu. Adapun kalau bapak yang masih hidup, ibunya yang meninggal ya, ini bukan dikatakan sebagai yatim. Jadi yatim itu dalam fikih ngapunten itu kriteria pertamanya adalah ayahnya meninggal dunia. Yang kedua, selain ayahnya meninggal dunia, anak yatim itu adalah anak yang usianya belum balik. Sehingga kalau sudah balik, mohon maaf itu sebenarnya keluar dari definisi yatim, tidak dikategorikan yatim. Yatim balik artinya apa? Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah mengalami masa haidnya. Ini berarti sudah dikatakan balik sehingga tidak lagi disebut sebagai yatim. Oke. Sekarang Bapak Ibu misal nih ya, ada seorang ibu ya punya anak masih kecil, suaminya meninggal dunia, ya. Kemudian seorang ibu ini menikah lagi dengan suami yang baru selesai masa iddahnya, menikah lagi dengan suami yang baru kaya raya. Nah, kaya raya. Jadi seorang janda menikah dengan laki-laki kaya raya. Anak kecil yang
anak kecil yang dibawa tadi ini statusnya sekarang yatim atau mboten? Jadi saya ulangi nggih. Jadi seorang wanita suaminya meninggal dunia. Pada saat suami meninggal membawa masih punya anak kecil ya. Berarti statusnya kan yatim ini karena bapaknya yang meninggal. Menikahlah ibu ini setelah selesai masa iddahnya, kemudian menikah dengan seorang pengusaha kaya raya. Kaya raya lah, semua terpenuhi. Anak yang dibawa ini berarti statusnya kan sebagai anak nopo nih? Ya, kalau dengan bapaknya tadi namanya anak tiri atau anak sambung. Sekarang anak ini dikatakan yatim atau tidak? Masih yatim atau mboten? Ya, masih disebut sebagai yatim. Meskipun bapaknya kaya. Kenapa? Karena statusnya bukan ayah kandung, ini statusnya adalah ayah tiri atau ayah sambung. Ya, ya meskipun kaya raya tadi ya. Baik laki-laki maupun perempuan, anaknya ini tetap dikatakan sebagai yatim. Ya. Nah, tetap disantuni. Ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu ini juga hal yang penting ya terkait dengan fikih yatim, bahwa anak yatim itu kalau diadopsi atau dijadikan sebagai anak angkat tidak berpengaruh status nasabnya. Jadi misalnya ada seorang anak yatim, misalnya diadopsi oleh suami istri yang misalnya nggak punya anak, tidak serta merta terus anak yatim ini menjadi anak kandung dari kedua orang ini. Artinya status keyatimannya ini tetap melekat, tetap yatim gitu ya. Dan tidak boleh nama anak yatim ini dinisbatkan kepada bapak atau ayah yang mengangkat tadi. Tetap namanya kepada bapak kandungnya yang kabundut tadi. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tidak berubah kemahromannya. Kalau misalnya anak yatim dulu mungkin ketika diadopsi diambil di apa istilahnya dalam bahasa kita gitu. Kalau mengambil anak itu disebut dengan apa istilahnya? Adopsi atau dipupu bahasa Jawanya gitu. Anak pupon itu tetap kalau dia bukan mahram ya tetap tidak mahram. Misalnya seorang suami istri ketika mupu anak laki-laki, ketika sebelum balik ya boleh-boleh saja berkumpul dan sebagainya karena memang statusnya masih kecil. Tapi nanti ketika anak ini sudah balik, Bapak Ibu, apakah ibu ini otomatis menjadi mahram bagi anak angkatnya tadi? Tidak. Tetap tidak boleh berduaan, tetap tidak boleh berpegangan tangan dan seterusnya. Karena memang ini bukan mahram. Meskipun dia yang membiayai hidupnya, dia yang punya perhatian terkait dengan pendidikannya, tetap status kemahromannya tidak mahram. Demikian pula kalau yang diadopsi anak perempuan, ayah angkatnya tetap bukan menjadi mahramnya. Termasuk tidak boleh menjadi walinya nanti kalau anak perempuan ini menikah. Ya, tetap nanti ya walinya kepada saudara-saudara bapaknya ya. Karena begitulah status kewalia. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, anak yatim ini kalau diangkat atau diadopsi tidak serta-merta menjadi ahli waris. Tidak menjadi ahli waris. Karena bukan orang yang ada nasab secara langsung dengan orang yang mengambilnya tadi, orang yang mengadopsinya tadi. Tapi boleh tetap memberikan berupa hibah, berupa hadiah, berupa wasiat, yang penting tidak lebih dari sepertiga hartanya, ya. Nah ini boleh. Tapi kalau bab waris tidak langsung mendapatkan waris. Nah, itulah yang hormati Allah, dalam Quran juga disampaikan ya wa ammal yatima fala takhar. Terhadap anak yatim jangan engkau hardik, jangan engkau cela, jangan engkau bentak ya. Termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak punya perhatian kepada anak yatim. Oke, untuk itu
mudah-mudahan ya dengan usaha dan niat ikhlas kita semua untuk punya perhatian dengan para anak-anak yatim tadi, mudah-mudahan kita menjadi tetangganya Nabi SAW nanti di akhirat, bisa bersama dengan Nabi SAW di surganya. Lebih-lebih kita diberikan gelar oleh Nabi sebagai orang yang sedang berjihad fisabilillah, yang siang harinya seperti pahala berpuasa terus-menerus dan malam harinya mendapatkan pahala seperti orang yang sedang melakukan qiyamul lail terus-menerus. Dan berharap juga mudah-mudahan santunan yatim ini tentu tidak hanya di bulan Muharram saja. Tentu nanti bulan-bulan yang lain juga tetap perlu kita perhatikan kondisi anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja. Monggo mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan, monggo.